Berbicara iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita berbicara tentang tingkat keimanan seseorang. Makanya tingkat keyakinan seseorang itu berbeda-beda. Ada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini adanya Allah baru pada taraf keraguan, atau bahasa Arabnya adalah taklid. Jadi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bukan berdasar kepada apa yang dia yakini, bukan kepada pembuktian dari suatu proses pelajaran atau sesuatu yang memang hasil dari pencariannya, tapi beriman kepada Allah mengikuti orang yang dia ikuti, baik itu orang tuanya atau gurunya. Nah, itu disebut dengan iman taklid. Apakah iman taklid dibenarkan? Ya, itu adalah iman terendah. Nah, pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia akan menjawab seperti apa yang diyakini ketika di dunia. Nah, biasanya orang yang imannya taklid, dia tidak punya keteguhan. Nah, kalau ketika ada yang keyakinan yang lain yang menawarkan keyakinan yang baru kepada dia, dia akan mengikuti juga. Jadi itu tergantung siapa yang dia ikutinya. Yang kedua ada iman mutabi. Kalau iman mutabi itu adalah beriman kepada Allah yang mula-mulanya ikutan, tetapi kemudian dia mencari tahu dan memprosesnya. Dia itu ada proses belajar. Nah, proses belajar meningkatkan iman itu ada dua. Ada dari ayat kauliyah, yaitu dari belajar Al-Quran tentang keberadaan Tuhan. Ada juga yang belajar dari ayat-ayat kauniyah. Dua-duanya adalah sebagai media. Ayat kauniyah itu adalah bukti-bukti adanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala pada alam semesta. Baik itu pada proses pergantian siang dan malam, ada matahari, ada bulan, ada suatu planet yang lebih besar dari bumi, atau apapun yang terjadi pada dirinya, baik itu tentang takdir, tentang proses penciptaan dirinya, atau sesuatu yang dia tidak masuk pada dia tidak bisa dipertimbangkan oleh akal. Contoh bagaimana kita bisa melihat dari sebiji mata ini gitu. Siapa yang menciptakan penglihatan? Karena tidak semua orang yang punya mata itu bisa melihat. Berarti kan ini ada sesuatu zat yang memberi kemampuan untuk melihat. Tidak semua orang punya telinga juga bisa mendengar. Berarti ada sesuatu yang menciptakan apa itu yang dimaksud dengan pendengaran. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Atau kita melihat kenapa jari ini sama, padahal mungkin saja itu bisa tumbuh lebih panjang dari yang sebelah. Itu kenapa sama? Itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ayat kauniyah. Nah, orang yang imannya tingkatan kedua adalah muttabi, dia mengikuti tapi hasil dari apa yang dia pelajari. Yang ketiga, iman yakin. Nah, kalau iman yakin mah dari tahapan dia sudah mencari, membuktikan, nah dia meyakini 100% bahwa tidak ada yang berkuasa, tidak ada yang mampu menciptakan, tidak ada yang berkehendak terhadap segala sesuatu kecuali zat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah yakin tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa digoyahkan dengan keyakinan-keyakinan yang lain. Nah, selanjutnya adalah tingkatan ainul yakin. Kalau ainul yakin mah dia bisa membuktikan antara apa yang dia yakini dengan apa yang dia lihat. Ain itu artinya mata. Contoh begini, bumi ini besar dan tidak ada yang mampu menciptakan sesuatu yang besar kecuali yang lebih besar daripada dirinya. Ada nggak makhluk lain atau manusia sendiri yang mampu menciptakan planet? Oh iya ya, tidak ada. Nah, berarti dia membuktikan apa yang dia lihat kepada apa yang dia yakini. Itulah yang disebut dengan tingkatan iman ainul yakin. Nah, kalau hakul yakin yang terakhir yang tingkatan kelima adalah hakul yakin, yakni beriman dengan ilmu dan pembuktian rasional juga, dapat merasakannya dengan pengalaman keagamaan. Nah, kalau yang sudah hakul yakin, dalam sujudnya dia meyakini bahwa yang dihadapannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika berada di manapun dia meyakini bahwa sesuatu yang terjadi kepada dirinya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hakul yakin itu melangkah kemanapun, berada dimanapun, meyakini bahwa dia dilihat dan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tingkatan iman bagi seseorang yang meyakini kepada adanya zat Allah Subhanahu wa taala. Biasanya tingkatan iman ini berimplikasi kepada reaksi dia
penghambaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholatnya benar, tepat waktu, atau melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala tergantung kepada keyakinan ini. Kita meyakini adanya surga dan neraka contohnya. Kalau biasa-biasa saja ya mungkin sholatnya juga akan biasa-biasa saja kapan saja.